Jadi memanage apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya positifnya kalau kita produktif, kita tadi bisa membuat waktu kita efisien. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Tete di Donuts dari Universitas Pelita Harapan Students. Nah teman-teman, udah lama banget nih kita nggak ketemu buat bincang-bincang bahas tentang topik yang menarik dan yang mungkin sebenarnya teman-teman lagi pertanyakan saat ini. Nah, tapi tanpa kita sadari juga, ternyata kita tuh sebenarnya udah lama ya online learning kayak gini. Udah hampir kurang lebih 5 bulan kita online learning kayak gini, dan pastinya banyak banget aktivitas-aktivitas yang udah teman-teman lakuin. Yang mungkin sebenarnya pernah teman-teman coba buat lakuin dulu, tapi belum kesempatan. Nah, di dalam kesempatan kali ini, Donuts juga bakal mengundang narasumber yang pastinya sangat-sangat spesial dan bakal bahas tentang satu topik yang menarik. Nah, untuk itu aku bakal minta kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang pertama kepada Ko Andre dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Nama gue Andre Setiawan. Gue dulu lulus sama PH 2012 teknik sipil, jadi udah lumayan lama lulusnya, udah 4-5 tahun. Sekarang gue kerja di salah satu perusahaan konsultan pemasaran namanya Mark Plus Inc. Ada di Kota Casablanca. Baru sih kerja hampir setengah tahun lah ya, tapi I'm enjoying here. Tapi tetap sih gue akan selalu perkenalkan diri gue sebagai seorang people development enthusiast gitu, karena gue suka banget nih kalau misalkan bisa sharing sama teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman dan terus panggil gue asik. Salam kenal buat semuanya. Oke, thank you Ko buat perkenalannya. Nah, selanjutnya Feren boleh perkenalin diri nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Feren Gisela. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2017. Di sini juga sekaligus dipercayakan sebagai Ketua HMF Psikologi periode 2019-2020. Salam kenal semuanya. Oke, thank you Feren dan Ko Andre untuk perkenalannya. Nah teman-teman, setelah kita tahu nih kita kedatangan dua narasumber ini, mungkin dari kalian udah bisa nebak kira-kira kita bakal bahas tentang apa, atau mungkin masih clueless. Oke, aku bakal kasih tahu. Kalau hari ini kita bakal ngobrol tentang how to be productive. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke obrolan-obrolan kita ya. Nah, teman-teman, mungkin dari kita tuh udah sering banget dengar kata produktif, tapi sebenarnya kita tuh masih bingung apa sih arti dari produktif itu. Nah, mungkin untuk pertama-tama aku mau tanya dulu ke Ko Andre kali ya, Ko. Nah, kira-kira Ko, definisi dari produktif tuh apa sih? Atau pengertian apa sih tentang produktif? Oke, kalau gue sih, gue mungkin mendefinisikan dalam 3 poin. Yang pertama, produktif itu bukan cuma tentang output, tapi juga tentang input. Oke, maksudnya kayak gimana? Misalkan ya, gue kasih contoh. Kita punya 1 hektar tanah. Oke, 1 hektar tanah itu bisa produce, anggaplah 10 kilo apel. Kita akan bilang pasti, oh ini tanahnya nggak produktif banget nih, karena emang itu sedikit sekali, gitu. Terus kita ketemu lagi 1 hektar tanah lainnya yang bisa produce 100 kilo apel. Kita akan bilang, wah ini tanahnya cukup produktif, ya kan? Terus kita ketemu lagi 1 hektar tanah yang bisa produce 1000 kilo apel. Dan kita akan bilang, wah ini tanah yang paling produktif. Kalau misalkan kita lihat dari analogi ini, berarti produktivitas itu bukan cuma tentang berapa banyak kilo apel yang kita hasilkan, tapi berapa banyak kilo apel yang dihasilkan ketika dibanding dengan luasan tanah yang kita punya. Kita bisa aja bilang 10 kilo apel itu banyak, tapi kalau dibanding 1 hektar jadinya sedikit. What if kalau 10 kilonya itu dibandingkan dengan ya mungkin 1 meter persegi tanah, mungkin itu jadinya sangat produktif. Nah itu poin pertama gua. Produktif itu bukan cuma tentang output, tapi juga tentang inputnya. Yang kedua, produktif itu bukan cuma tentang sibuk atau terlihat sibuk. Banyak banget orang terperangkap bahwa kalau orang-orang yang kelihatannya sibuk, mondar-mandir sana sini kerjaan A, B, C, D, F, H, J, K, L, M, N itu produktif gitu. Dan menurut gua enggak. Oke? Karena salah satu author buku yang gue inget, kalau nggak salah namanya Charles Duhigg, penulis Power of Habit. Dia ada mention di salah satu bukunya. Di bukunya itu begini, produktif itu tentang mengambil sebuah pilihan, proses mengambil sebuah pilihan, sehingga kita itu nggak terjebak dengan yang namanya kesibukan rutinitas. So, kita bisa bilang bahwa orang yang kerja dari jam 8 sampai jam 12 siang, itu bisa aja tergolong sebagai orang yang produktif. Oke, tapi orang yang kerja dari jam 8 sampai jam 11 malam belum tentu produktif. Karena ya baik lagi gitu, output yang dihasilkan berapa, inputnya berapa besar. Oke. Kalau misalkan outputnya besar, inputnya kecil berarti produktif. Tapi kalau misalkan outputnya kecil, inputnya besar berarti nggak produktif sama sekali gitu kan. Itu poin kedua gua. Dan poin ketiga, gimana nih caranya kita bisa tidak terjebak dalam kesibukan. Poin ketiga gua adalah produktivitas itu tentang bagaimana kita memanage kehidupan kita sendiri.
Jadi memanage apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita tidak terjebak dalam yang namanya kesibukan itu sendiri. Dan dari proses manajemen itu, harusnya kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan effort yang lebih minim, atau kita bilang efektif. Gitu. Itu 3 poin produktivitas dari gue. Kalau misalkan gue sums up, gue akan bilang kayak gini. Produktif bukan tentang seberapa banyak hal yang dikerjakan atau seberapa banyak barang yang kita hasilkan. Tapi produktif itu tentang seberapa efektif kita dalam memanfaatkan waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, untuk memenuhi tanggung jawab, terutama tujuan hidup yang kita miliki. Itu menurut gue. Oke, thank you banget nih Ko. Berarti kalau misalnya dari yang aku dapat dari penjelasan Koko tuh berarti ada 3 hal yang penting banget ya Ko. Kita harus lihat tentang output inputnya, kita harus lihat ternyata sibuk itu belum tentu produktif loh. Dan kita harus bisa manage gimana hari-hari kita tuh biar bisa produktif. Nah, mungkin aku langsung lanjut aja kali ya. Kira-kira menurut Koko sama Feren nih, produktif itu sebenarnya penting nggak sih di saat-saat seperti ini? Karena kan kita juga tahu kita semua lagi pada di rumah aja dan terbatas aktivitasnya. Mungkin mulai dari Feren dulu boleh? Oke. Kalau dari aku sih mungkin tadi juga sempat Ko Andre sebutin ya. Produktif itu kan sebenarnya pilihan. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, ya kembali lagi sebenarnya ke pilihan masing-masing orang gitu. Orang-orang menganggap hidupnya harus melakukan hal yang bermakna atau enggak. Itu kan prinsip pribadi ya. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang tidak menganggap itu penting, ya mungkin akan jawabannya berbeda sama pandangan aku. Tapi kalau ditanya ke pandangan aku, produktif itu bukan soal keadaan, maksudnya nggak tergantung dengan keadaan gitu loh. Itu kan emang pilihan kita ya. Jadi emang ya dalam keadaan pandemi sekalipun ataupun tidak, ketika kita memutuskan untuk produktif, ya kita akan jadi produktif gitu. Dan kalau aku sih maksudnya punya prinsip ya melakukan hal yang bermakna lah dalam hidup ini. Karena kan maksudnya udah Tuhan ciptain juga, masa sih kita nggak melakukan sesuatu gitu kan. Jadi itu sih dasar kalau aku jadi produktif kayak gitu sih. Oke, thank you Feren. Nah, kalau misalnya menurut Ko Andre gimana nih Ko? Oke, kalau gue tentu jawabannya, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah orang harus tetap produktif di saat pandemi seperti ini? Of course, iya gitu. Di tempat gue kerja sekarang, kita punya satu term nih selama pandemi ini, karena kan kita kan konsultan kan. Kita selalu pakai term krisis, karena pandemi ini kan selalu dianggap sebagai sebuah krisis di dalam bahasa Chinese. Jadi kalau dalam bahasa Chinese itu krisis namanya itu Weiqi. Oke, dan Weiqi itu consist of 2 words sebenarnya. Ada namanya Weixian, Wei-nya itu dari kata Weixian, which is artinya adalah sebuah bahaya. Dan yang kata kedua adalah Qihue. Qihue itu artinya adalah sebuah opportunity. Jadi kita selalu melihat krisis itu memang ada bahayanya, tapi selalu ada opportunity-nya. Tidak mungkin tidak ada opportunity-nya. Oke, di kondisi seperti ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang coba ambil peluang untuk create produk baru, untuk coba develop proses yang baru, untuk coba melakukan banyak hal lah untuk tetap eksis di masyarakat. Dan menurut gua itu karena mereka memilih untuk stay produktif ketika mereka merasa bahwa oh ini kayaknya pasarnya nggak oke banget nih, maksudnya kayak nggak baik untuk sebuah bisnis masuk ke pasar seperti ini, untuk stay bayar karyawan, untuk stay keluarin uang melakukan sebuah inisiatif dan lain sebagainya. Tapi justru dengan mereka melakukan hal yang sebaliknya, mereka akan punya value lebih. Kalau kita ngomongnya mereka akan punya brand image yang jauh lebih baik ke depannya, bukan cuma untuk sekarang. Kalau gue ganti konteksnya ke dalam konteks mahasiswa, oke? Gue selalu percaya mahasiswa itu in the process of menemukan jati diri mereka. Oke, ya kalau gue tanya ke kalian deh, either ke PV atau ke Feren gitu. Lu udah tahu belum goals lu 5 tahun, 10 tahun ke depan mau ngapain? Oke, Feren dulu coba boleh Fer. Singkat Kurang aja. lebih udah sih. Kurang lebih udah. PV? Kalau aku juga udah sih kok. Udah. Lu tahu gak strength lu apa sekarang? Tahu. Aku juga tahu sih. Tahu. Lu tahu gak passion lu apa? Tahu. Aku juga tahu. Oke, berarti kalian termasuk anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang hebat. Kalau yang gue temukan tuh banyak banget anak-anak yang nggak tahu. Ketika gue tanya apa goals hidup lu, mereka nggak bisa jawab. Mereka harus mikir 5 menit, 10 menit. Kalau menurut gue udah mikir 5-10 menit itu artinya dia nggak punya goals hidup. Itu cuman ketika orang tanya dia harus buat biar kelihatan pinter gitu kan. Dan banyak orang yang tidak bisa menjawab. Nah, menurut gue in this crisis moment, kalau memang lu tidak punya banyak aktivitas penting yang harus dikerjakan, kalau ya, bukan berarti lu bisa malas-malesan. Justru lu bisa lihat itu sebagai sebuah peluang untuk do
anything else yang belum pernah lakukan atau yang pernah tapi sedikit banget waktunya, sehingga lo bisa ketemu bener gak sih gue suka di bidang ini, gue bisa mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Bener gak sih gue suka fashion, bener gak sih gue itu orang yang bisa sharing di media sosial, bener gak sih gue bisa melakukan banyak hal. Sehingga lo bisa semakin mengenal diri lo seperti apa. Once lo nanti keluar dari kampus, lo tahu lo mau kerja di mana, lo tahu step by step lo untuk mencapai mimpi lo seperti apa. Dan menurut gue, this is an opportunity yang bisa lo manfaatkan. Dan itu bisa lo kerjakan kalau lo punya mindset ya, I want to stay productive in this crisis moment gitu. Oke, thank you Kak buat sharingnya juga. Nah, gimana Fer? Mungkin kamu ada sharing juga nggak tentang gimana sih kamu tadi udah bilang kalau misalnya produktif itu sebenarnya penting ya, tergantung dari pilihan kamu seperti apa, mau nggak hidup itu lebih bermanfaat. Nah, kamu mungkin bisa sharing juga ke teman-teman kira-kira selama ini gimana sih kamu bisa maintain kamu tuh selalu produktif, atau kamu udah ngerasa kamu tuh udah cukup produktif? Oke. Kalau dari aku mungkin yang resultan yang pertama kan, dimana kita memilih dulu, karena baik lagi ya harus ada dari internalnya diri dulu sih gitu. Cuman pasti kan what's next gitu kan, kayak langkah apa sih selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanyanya gimana sih selama ini, ya kembali lagi sih kayak gimana manage diri, kayak tadi Ko Andre juga bilang gimana bisa seimbangin input sama output juga gitu. Kalau cerita sedikit dari pengalaman pribadi, sebenarnya dulu aku sempat pernah terjerumus juga ke yang mirip-mirip sama produktif gitu. Kayak kelihatannya produktif, tapi ternyata sibuk aja sampai nggak ada work-life balance, social life udah nggak tahu lagi gimana. Terus ya udah isinya cuman ngelakuin hal-hal rutinitas itu tadi, terjebak di rutinitas gitu kan. Nah itu sih akhirnya yang membuat akhirnya apa ya, segala hal yang dilakukan kesannya sibuk tapi nggak ada maknanya gitu, karena aku kehilangan aspek-aspek hidup yang lainnya. Nah gimana sih akhirnya untuk balik, sesimpel ya self awareness dulu sih gitu kan, dari aware sama apa yang lagi terjadi di diri sendiri, karena itu pasti kita yang paling tahu lah sama diri kita. Cuman thank God juga ada teman-teman sekeliling, ada support system yang di sekitar yang mungkin mengingatkan juga gitu, sampai aku membuat apa ya, manajemen diri untuk komit nih, mau dari segi kerja oke, susun, atur dan segala macam, tapi dari social life juga, dari keluarga itu kan harus diprioritasin. Nah ternyata ketika kita emang mengatur itu dengan baik, memanage itu dengan baik, sebenarnya masing-masing itu punya porsinya dan ada waktunya gitu. Jadi ketika ya tadi mindsetnya untuk produktif, bukan sibuk-sibuk doang, produktif yang emang meaningful, produktif yang emang nggak based on apa ya, cuman kerja doang, tapi ada keseimbangan itu tadi, balance life, akhirnya bisa sih menyusun gitu. Jadi kalau dari aku sih, maksudnya pengalaman pribadi kayak gitu, dan akhirnya tuh ngefek juga ke kehidupan yang sekarang gitu. Jadi kayak dari segi kerjaan oke, tapi tetap ada juga relasi yang dibangun sama orang-orang di sekitar gitu sih. Oke, thank you Feren sharingnya. Berarti dengan pengalaman pribadi yang hampir terjerumus, akhirnya bisa bangkit lagi buat ningkatin self-awareness kamu ya. Oke, berarti kan tadi tuh sharingnya lebih kepada pengalaman yang mungkin bisa dikategorikan negatif ya, ke arah-arah negatif. Akhirnya kamu bisa ngerti lagi nih, oh aku berarti harus manage diri biar supaya aku bisa lebih produktif. Nah, mungkin biar lebih enak lagi, kita mungkin bahas aja kali ya dampak positif dan negatif dari produktif ini sendiri. Nah, mungkin pertama-tama aku mau tanyain ke Ko Andre dulu. Menurut Koko, dampaknya tuh apa sih, Ko? Oke, udah pasti kalau dampak positif, satu, lu punya waktu dan lu punya energi itu bisa ter-maintain dengan baik lah. Oke, karena kan tadi kita ngomongin output dan input. Again, itu akan jadi tumpuan untuk pembahasan semua aspek tentang produktif sih. Jadi, time lu dan effort lu atau energi lu itu akan bisa termanage dengan baik. Kalau ngomongin dampak negatif, gue pernah denger satu podcast asik dari salah satu alumni UPH juga. Teman-teman boleh cek lah di Spotify, Mindset namanya, dari Ko Leonardo Chandra. Dia bilang bahwa mungkin lu tidak akan mau jadi orang yang produktif, karena produktif itu trade off-nya atau pengorbanannya adalah lu menjadi tidak kreatif. Nah, gue pengen sedikit membahas itu ke teman-teman. Mungkin aja teman-teman panitia akan bisa coba tunjukkan gambar grafik yang sudah gue compile gitu ya. Jadi gue coba lihat dari
dari sebuah survei namanya Global Creativity Index di tahun 2015. Oke, di dalam survei ini tuh menunjukkan gue coba untuk compile 3 buah grafik dari beberapa negara. 3 buah grafik ini, ada grafik pertama adalah work hour index, jadi berapa banyak waktu yang di-spend untuk bekerja. Oke, jadi misalkan ada 1.000 orang di dalam sebuah negara, berapa banyak waktu yang mereka spend untuk bekerja. Oke. Yang kedua itu ada productivity index, which is kalau di dalam survei ini productivity itu diukur berdasarkan GDP per kapita. Jadi pendapatan negara, GDP, gross domestic product per kapita atau per jumlah penduduk yang memang bekerja. Kemudian yang ketiga creativity index, ini diukur dari beberapa aspek lah. Ini diukur dari faktor teknologi, dari faktor human resource sendiri, dan dari faktor culture dalam sebuah negara itu sendiri. Tapi dari 3 buah survei ini ditemukan beberapa findings. Kalau nanti teman-teman lihat grafiknya. Yang pertama, negara Meksiko dan negara South Korea, gue udah kayak orang pintar banget. Negara Meksiko dan negara South Korea itu punya jumlah jam kerja yang paling tinggi dibandingkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negara lainnya yang gue ambil dalam grafik ini. Jadi negara-negara yang gue ambil ada 2 negara tertinggi di work hour index, 2 negara tertinggi di productivity index, dan 2 negara tertinggi di creativity index. Oke. Findings yang pertama, Meksiko dan South Korea punya jam kerja yang paling tinggi, tapi punya tingkat produktivitas dan kreativitas yang paling rendah. Oke. Finding yang kedua, negara Luxembourg, gue nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Negara Luxembourg punya tingkat produktivitas yang paling tinggi, tapi dia punya the second lowest work hour index. Jadi jam kerjanya itu termasuk golongan yang rendah lah sebenarnya. Kemudian temuan yang ketiga adalah US itu tergolong sebagai negara dengan tingkat creativity index yang paling tinggi dan juga punya total GDP. Gue nggak bilang productivity-nya, tapi GDP-nya, output-nya doang. GDP yang paling tinggi. Nah dari 3 finding ini, gue bisa simpulkan beberapa hal. Pertama, jam kerja tidak menentukan apakah sebuah negara itu bisa termasuk produktif ataupun kreatif. Itu karena justru di grafik ini bertolak belakang. Yang jam kerja tinggi malah jadi tidak produktif, yang jam kerja rendah malah jadi produktif. Jadi it's not di aspek untuk menentukan apakah sebuah negara produktif atau tidak. Jadi kita bisa pastikan bahwa produktivitas itu bukan tentang sibuk. Oke, karena kan sibuk kan artinya banyak waktu yang kita spend gitu ya. Yang kedua, ada korelasi antara produktivitas dengan kreativitas. Ada korelasi antara produktivitas dengan kreativitas. Nah, gue akan minta teman-teman panitia untuk coba share grafik yang kedua. Gue coba expand negaranya, bukan cuma di 10 negara, tapi ke 30 negara dengan tingkat kreativitas indeks tertinggi. Dan grafiknya itu linear. Jadi semakin tinggi kreativitinya, produktivitasnya juga semakin tinggi. Semakin rendah kreativitinya, produktivitasnya juga akan semakin rendah. Jadi kesimpulan gue adalah kalau ada statement yang mengatakan negara atau orang yang semakin produktif itu akan mengurangi tingkat kreativitasnya, menurut gue itu salah besar. Menurut gue dua-duanya adalah hal yang saling melengkapi. Kenapa? Kalau kita produktif, artinya kita bisa maximize our time and effort. In the end kita akan punya waktu yang lebih banyak atau tenaga yang lebih banyak untuk ngapain? Untuk kita belajar hal yang baru, kita mencari inspirasi, baca buku, kayak main game, kayak apapun itu, sehingga kita menjadi lebih kreatif. Kalau kita menjadi orang yang kreatif, which is kreatif itu artinya kita find a ways to make something easier, simplest, dibandingkan dengan cara-cara yang ada. Kalau misalkan dalam konteks teman-teman panitia, mungkin kalau kalian kreatif dalam membuat proposal ya, proposalnya akan selesai lebih cepat, ya kan, effortnya akan lebih mudah dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa menemukan hal itu, kalian akan punya waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan lebih banyak hal, sehingga kalian menjadi lebih produktif karena punya output yang lebih tinggi dengan input juga yang semakin tinggi. Karena ada proses kreativitas itu. Jadi, gue ingin menampik bahwa produktivitas itu trade-off-nya dengan kreativitas. Enggak sama sekali. Dua-duanya saling mendukung. Kalau lo produktif, lo kreatif. Kalau lo kreatif, lo bisa jadi produktif. Satu-satunya dampak negatif yang menurut gue muncul adalah kalau lo produktif berlebihan, which is yang kita mungkin sering bilang sebagai workaholic. Itu menurut gue adalah dampak negatif dari produktivitas yang berlebihan. Oke, thank you Kak Andre buat penjelasannya. Nah, mungkin aku langsung beralih ke Fer aja kali ya. Fer, gimana nih? Menurut kamu ada dampak positif atau negatif yang kamu rasakan dari produktivitas?
ke kita juga. Iya, pasti ada sih, pasti ada kan dampak positif maupun negatifnya. Ya positifnya kalau kita produktif, kita tadi bisa membuat waktu kita efisien gitu dan melakukan hal-hal menjadi efektif kayak gitu, karena kita bisa tahu jelas apa sih yang mau kita lakukan dalam waktu sekian, dan kita juga bisa memusatkan fokus kita kepada hal tersebut sehingga ya hal tersebut bisa diselesaikan dengan waktu yang efektif gitu. Kalau misalnya aku bawa juga dalam konteks organisasi juga, penting banget untuk punya, maksudnya pemimpin yang punya mindset juga produktif gitu ya, karena kan pasti akan mempengaruhi jalannya satu organisasi itu yang lagi dipimpin. Jadi apalagi di masa pandemi COVID ini juga tantangan tersendiri gitu loh buat kita para organisator, di mana kita tetap harus bisa adaptasi, tapi nggak boleh terlalu lama karena organisasi terus berjalan, kebutuhan mahasiswa juga terus berjalan yang harus kita tanggepin, dan kita harus arrange segala sesuatunya, di mana juga perencanaan perlu kita lakukan, mengubah segala proker offline menjadi online. Apa jadinya kalau organisator yang di dalamnya itu ya nggak produktif atau malah extremely produktif yang akhirnya workaholic kayak gitu. Mungkin untuk short term ya udah semuanya kerjaan kelar kayak gitu kan, tapi untuk long termnya ya mungkin aja well-being dari si organisatornya itu nggak terjaga kayak gitu. Nah cuman kalau untuk yang ke positifnya dulu, ya itu tadi berarti kita bisa tanggap gitu kan, dalam artian kita bisa benar-benar melakukan apa yang seharusnya kita lakukan pada saat ini maupun di next step yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus juga ya kita bisa tetap jadi berkat untuk sekitar sih ya, sesimpel itu sih. Karena ketika kita jadi over produktif atau malah less produktif, mungkin di sekeliling kita juga pasti akan terkena dampak gitu loh. Karena kan pasti kita semua punya dampak lah untuk sekitar kita gitu. Bahkan ya di rumah sekarang, gimana sih tantangannya, mungkin banyak anak yang tidak memerankan atau memainkan fungsinya di rumah sebagai anak gitu kan, itu juga tantangan tersendiri mungkin untuk akhirnya di keluarganya juga menjadi batu sandungan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau positifnya kita bisa produktif, kita bisa jadi berkat juga untuk lingkungan sekitar kita gitu, nggak cuma buat diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke dengan produktif ya kita bisa jadi berkat buat diri kita bisa atur waktu dan sebagainya, bisa handle semua hal yang juga dipercayakan gitu. Kalau mungkin dalam konteks aku ya ada dari akademik, dari organisasi dan tanggung jawab yang lainnya, dan juga bisa jadi dampak untuk sesama kayak gitu. Nah kalau untuk dampak negatifnya yaitu kalau misalnya tapi ini bukan dampak negatif dari produktif kan ya, lebih kayak dampak negatif kalau overproduktif gitu. Jadi kayak yang tadi kok Andrea sempat singgung juga, workaholic, iya. Mungkin kalau dari sisi psikologi juga kita tuh sangat mengutamakan sebenarnya gimana sih well-being itu bisa tetap terjaga kayak gitu. Nah banyak hal yang perlu dilakukan untuk menjaga well-being ini. Dari misalnya self-awareness untuk diri sendiri, kita lagi butuhnya apa sih? Kita butuh istirahat kah, butuh break kah, butuh emang lagi mau kerja, fokus atau kayak gimana? Nah banyak orang yang terus-terusan kerja, overproduktif, yang dikiranya itu produktif, ternyata itu udah jadi workaholic. Kayak menyita jam istirahat, mungkin jam makan juga kacau atau gimana, nggak ada waktu bersosialisasi lagi dan lain sebagainya. Yaitu semua akan memacu well-being itu menjadi rusak gitu. Nah, apa yang aku coba terapkan kalau di himpunan, gimana aku dan teman-teman HMF lainnya tetap punya bisa atur jadwal juga, saatnya ya kerja, tapi kita juga ada sesekali misalnya selesai pleno atau emang kita ambil waktu khusus untuk sharing atau misalnya main bareng dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha sih sebenarnya untuk menjaga well-being ini gitu. Jadi supaya akhirnya nggak jadi overproduktif dan akhirnya nggak kena nih dampak-dampak yang negatif gitu. Karena kalau nggak ya repot ya, maksudnya tadinya kan tujuannya mau produktif, takutnya malah over. Dan ketika over itu, tadinya yang kiranya kita bakal bisa ngerjain banyak hal, bakal kayak force diri kita untuk terus-terusan kerja, kayaknya bisa nih
kalau kita sekian dalam jangka waktu sekian, ini banyak kerjanya, dan orang kayak ngelihatnya wah banyak banget ya yang dia capai atau kayak gimana ya, tapi kita nggak tahu aspek yang lainnya itu kalau nggak balance kayak itu akhirnya dampak-dampak yang kena di balance life-nya dan juga di well-being-nya dia sendiri kayak gitu sih. Oke, thank you Pak sama Feren buat sharingnya. Jadi kalau misalnya tadi aku udah dengar dari Ko Andre sama Feren juga, sebenarnya dampak dari overproductive itu lebih kepada workaholic ya. Nah, mungkin ini juga jadi menarik buat teman-teman sendiri karena banyak juga mungkin teman-teman kita yang menghadapi hal seperti ini. Mereka merasanya ingin produktif tapi mereka over, akhirnya jadi workaholic. Nah, mungkin aku pengen tanyain ke Ko Andre sama ke Feren juga. Kira-kira menurut Ko Andre dan Feren, ada gak sih perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara produktif sama workaholic supaya teman-teman tuh bisa sadar kalau mereka tuh udah workaholic? Mungkin dari Ko Andre dulu boleh. Ya paling kalau dari gue, as simple as apa yang lu value sih sebenarnya. Kalau misalkan workaholic, menurut gue orang itu memvalue pekerjaan jauh di atas segala-galanya. Jauh di atas keluarga, jauh di atas teman, jauh di atas mungkin dirinya sendiri, jauh di atas everything. Sehingga ya apapun yang dia kerjakan seolah-olah pilihan utama dan yang paling penting adalah pekerjaannya dia gitu. Mungkin gue bisa bilang kayak candu kan ya, maksudnya kayak kalau lu nggak kerja satu hari lu merasa ada yang kurang gitu. Kalau lu nggak belajar satu hari, kalau mahasiswa kan berarti produktifnya belajar ya. Kalau lu nggak belajar satu hari itu ada yang kurang. Kalau misalkan lu kosong duduk main-main tuh berarti ada yang kurang dalam hidup lu dan lu bisa stres mungkin ya gitu. Jadi kayak candu kayak rokok, kalau misalkan nggak dihirup sehari itu bakal pusing, bakal anxious, bakal kayak panik apa dan segala macem gitu-gitu. Jadi menurut gue sih workaholic it's lebih ke arah ya lu memvalue pekerjaan jauh di atas segalanya, oke? Tapi lama-lama itu akan menjadi hal yang buruk sebenarnya, akan menjadi hal yang buruk karena ya tadi kayak yang mungkin Karen bilang gitu, hidupnya jadi nggak balance. Ya kan, karena kan aspek kehidupan bukan cuma bekerja, bukan cuma belajar, oke? Tapi ada juga aspek sosial, ada juga aspek yang lain-lain. Mungkin nanti yang Vera juga bisa elaborate lebih dalam lah. By psychology itu sebenarnya apa aja sih aspek yang kita butuhkan, bukan kita inginkan, tapi kita butuhkan. Tapi gue punya pertanyaan sih sebenarnya. Kalau menurut kalian, kok jadi gue yang tanya ya? Kalau menurut kalian, ya, hari Minggu kerja atau hari Minggu belajar seharian, bukan artinya besok UAS ya, tapi maksudnya nggak ada apa-apa tapi belajar. Itu termasuk workaholic nggak menurut kalian? Oke, mau siapa dulu nih yang jawab? Feren atau aku? PVD coba. Kok kita kayak yang take over ininya ya kok? Gue suka bertanya soalnya. Kita persilakan coba. Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya enggak sih kok. Karena balik lagi ke tadi Koko udah sempat mention tentang value, tentang seberapa penting kegiatan itu aku lakuin. Aku nggak mungkin misalnya memilih untuk melakukan kegiatan itu kalau sebenarnya kegiatan itu nggak ada artinya buat aku. Jadi pada saat aku memutuskan hari Minggu itu mungkin orang-orang bilang, wah itu weekend, kamu take a break lah, kamu istirahat lah. Tapi di saat aku memutuskan untuk belajar, artinya ada suatu hal yang ingin aku achieve di saat hari Minggu itu aku ingin belajar. Mungkin ada suatu hal yang nge-trigger aku buat aku ingin tahu sesuatu. Mungkin aku ingin cari tahu tentang informasi yang kiranya, oh kemarin-kemarin ini belum sempat aku cari dan sekarang aku pengen cari dan ini waktu yang tepat. Kalau menurut aku gitu sih kok. Jadi nggak ada salahnya buat aku belajar seharian di hari Minggu karena mungkin stigma orang-orang, oh itu tuh weekend kamu harus istirahat, kamu bakal overproductive gitu. Kalau dari aku gitu. Coba Feren gimana Feren? Iya, kalau dari aku sih sebenarnya ini berlaku buat setiap hari kali ya. Kayak kita kan maksudnya lebih ke stigmanya ya itu tadi yang kita bilang weekend harusnya santai dan segala macam. Mungkin iya ada benernya karena dari Senin sampai Jumat kan biasanya juga kalau di keluarga aku sih papi mami itu kerja gitu kan. Jadi saatnya ya hari Minggu itu lebih ke family time. Iya itu benar gitu. Jadi tapi nggak ada salahnya juga kalau emang ada kegiatan yang perlu kita lakukan di hari Minggu as long itu yang tadi ada life balance sih tetap gitu. Jadi balik lagi ke prioritas, ke bagaimana kita manage. Karena kalau misalnya mindsetnya Minggu harus istirahat, ya berarti Senin sampai Jumatnya yang jadinya workaholic, nggak istirahat sama sekali, gitu kan. Sedangkan
ya dari Senin sampai Jumat tetap harus ada kerjanya dan istirahatnya, sama seperti hari Minggu. Mungkin tapi ada khususnya nih kalau di keluarga tertentu ada family time, ya mungkin itu yang porsinya jadi lebih banyak di hari Minggu. Mungkin gitu sih. Iya, artinya kalau misalkan memang ada hal lain yang lebih penting, ya kan misalkan kayak ada family time, harus gereja dan segala macam, your first option tetap ke arah sana, bukan ke pekerjaanmu, bener ya? Iya. Gue pun merasakan hal yang sama gitu, dalam artian karena gue juga tipikal orang yang kalau hari Minggu, ya gue masih kerja, tapi I'm okay with that gitu, gue nggak yang sampai stres gara-gara hal itu gitu. Karena menurut gue ya udah gitu, as long as gue tidak punya tanggung jawab lain, ya why don't I spend my waktu kosong gue di hari Minggu ini untuk hal yang lebih berguna juga, karena gue merasa bekerja itu juga berguna. Oke, bukan berarti gue tidak istirahat. Kalau emang gue capek ya gue akan istirahat. Kalau gue pengen main ya gue tetap akan main. Intinya as long as ini gak harm yourself dan gak membuat lu menjadi burnout, menurut gue it's okay. Itu belum bilang sebagai orang yang workaholic sih gitu, karena ya memang itu masih dalam batas dirinya dia. Mungkin tadi di awal juga kita sempat bahas ya, workaholic itu setiap orang akan beda-beda tingkat resisten terhadap beban pekerjaan, durasi pekerjaan dan lain sebagainya. Kita nggak punya parameter yang khusus. As long as lu tidak burn out, as long as lu enjoy dalam melakukan hal itu, I think it's not a workaholic thing sih. Dan lu masih punya balance hidup dengan sosial dan lain sebagainya. Itu sih menurut gue. Oke, thank you Ko. Nah mungkin buat Feren nih, mungkin Feren lebih ke relatable karena pernah merasa hampir terjerumus ke workaholic. Nah kira-kira pembeda dan self-awareness kamu tuh kayak turning point-nya di mana sampai kamu bisa sadar, aku udah workaholic. Mungkin bisa di-share ke kita juga. Oke, iya. Konsep dasarnya mungkin ya apa sih yang jadi pembeda utama, itu sih ketika emang kerjaan itu jadi di atas segala-galanya. Gitu. Sampai bahkan fungsi hidup kita yang lainnya itu akhirnya terbengkalai gara-gara satu hal ini, gitu kan. Sedangkan ya dalam hidup banyak aspek lainnya yang perlu diseimbangkan. Nah, contoh konkretnya nih mungkin ya kalau teman-teman yang mungkin ngerasa ini workaholic apa bukan ya. Aku tuh pernah sampai ngerasa tidur aja atau tidur siang misalnya. Kayak satu waktu tuh ada, ini juga jarang banget sih terjadi. Cuman dapet kesempatan lebih awal bisa pulang ke kosan. Terus aku tidur siang. Bangun-bangun aku tuh beneran yang kayak nyesel, terus kayak kesel, terus kayak sebel aja gitu. Kenapa aku tidur ya barusan gitu. Maksudnya sampai separah itu. Nah itu tuh udah warning tuh, udah tanda-tanda kalau itu tuh udah mengarah ke workaholic pasti. Karena bahkan sampai istirahat aja itu disesalkan. Karena aku mikirnya dalam waktu 1 jam, 1 jam setengah itu aku harusnya bisa melakukan banyak hal gitu, kayak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain, tapi kenapa aku tidur? Dan ini juga maksudnya belum yang malam hari yang emang harus tidur kayak gitu. Sampai pemikiran itu jadi aneh gitu loh menurut aku ya. Jadi apa yang udah di luar normal, itu pasti kan ada sesuatu yang salah gitu kan. Itu perlu dicek lagi. Nah, turning point-nya sebenarnya buat aku adalah ketika apa yang aku lakukan ini bukan cuma jadi harm buat diri aku, tapi buat orang di sekeliling aku. Makanya tadi aku sempat bahas di awal kalau ya kita jadi produktif ini sebenarnya untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Nah sebaliknya ketika aku jadi workaholic hampir ya pada saat itu, akhirnya aku jadi harm buat beberapa orang di sekeliling aku. Kayak misalnya relasi aku sama adik mungkin menurun, kepedulian aku sama teman-teman aku mungkin menurun di saat kayak mereka memilih untuk ya udah main dan lain sebagainya, lebih have fun kayak gitu-gitu. Aku memilih yang kayaknya aku di kosan aja deh, maksudnya aku bisa melakukan banyak hal dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Dan akhirnya aku tuh fokusnya cuman ke apa yang benar ada di depan aku, soal kerjaan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, menurut aku itu sih hal yang paling mendasar ya kalau mau dicek paling gampang. Karena kan kita human being yang kayak harus berelasi juga kayak gitu. Jadi kalau mau cek ya paling gampang kita workaholic atau enggak, ya lihat di sekeliling kita kayak gitu. Itu diri kita sendiri terganggu atau tidak fungsinya ya secara keseluruhan ya, aku bilang bukan cuma soal kerjaan. Kalau kerjaan mungkin kayak bagus banget justru kerjanya gitu, tapi di aspek yang lain misalnya spiritual atau kayak dari kayak kesehatan mental juga, atau bahkan dari kesehatan fisik juga, ada nggak sih itu tetap kita bisa maintain kayak gitu.
Nah, terus hal-hal lainnya ya gimana kita kayak melihat semua ini sih. Kayak ya itu tadi yang Ko Andre sempat singgung sih sebenarnya. Kita mau value semua ini ya. Kalau emang kita ditanya, kayak menurut kamu pentingan ini atau ini, terus kayak ya udah kerjaan over semuanya, ya udah pasti itu kita workaholic sih, kayak gitu simpelnya ya. Oke, thank you Feren dan Ko Andre. Mungkin kalau misalnya bisa kita lihat, Ko Andre dan Feren punya sepemikiran kalau misalnya value itu penting ya. Jadi kita bisa naruh prioritas kita mau gimana sih kerja tuh, di mana sih batasan-batasannya segala macam. Dan bagaimana kita bisa lihat kita udah workaholic atau belum tuh dari gimana relasi kita mungkin atau enggak pengaruh-pengaruhnya kepada aspek-aspek lain selain diri kita sendiri. Mungkin kayak gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih buat Ko Andre sama Feren juga. Kira-kira ada gak sih Ko atau Feren tips-tips yang bisa dibagiin ke teman-teman supaya mungkin mereka yang saat ini masih kesulitan buat produktif, atau mereka yang pernah ngalamin produktif tapi overproduktif akhirnya mereka ada trauma sendiri sehingga mereka bisa mulai untuk produktif lagi. Mungkin dimulai dari Ko Andre dulu. Oke, kalau gue mungkin beberapa tips untuk bisa menjadi orang yang produktif. Kayak gue udah produktif aja ya lumayan lah harusnya. Gue punya 2 prinsip. Yang pertama, make a plan, karena failing to plan is planning to fail. Oke teman-teman, gue yakin teman-teman sering mendengar hal ini. Dan prinsip yang kedua adalah execute your planning. Jangan cuma bikin rencana, tapi lu harus juga execute planning. Nah, untuk prinsip yang pertama, ada 2 hal yang teman-teman harus lakukan ketika kita mau bikin planning. Yang pertama adalah do it every day. Mau itu lu bikin planning untuk besok atau bikin planning untuk hari ini, you have to make your own plan. Untuk satu hari ini mau ngapain. Nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu yang ribuan-ribuan, tapi lu tahu nih, satu hari ini 8 jam, 10 jam, 24 jam, lu pengen pakai untuk apa. Dan nggak harus nanti dijalankannya seperti itu. Gue nggak minta teman-teman bikin planning 1 minggu, 1 bulan ke depan. Kalau misalkan kalian bisa, it's very, very good. Tapi start from make a plan of your whole day. Satu hari besok gitu ya. Simple caranya bikin checklist aja. Gue selalu melakukan itu paling cuma butuh 5-10 menit teman-teman. Nggak lebih dari itu. Gue cuma mikir apa yang harus gue kerjakan besok, bikin listnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gue bisa lihat dari apa yang hari ini gue kerjakan tapi belum selesai, apa yang memang jadi deadline besok, dan lain sebagainya, gue masukin di list. Tapi yang kedua, after you make your own checklist, you have to make your own priority. Gak semua itu menjadi prioritas utama. Karena kalau semuanya prioritas utama, nggak ada yang jadi prioritas. If everyone is VIP, there is no VIP. Bener ya? You have to make your own priority. Gua menyarankan tools yang very simple, namanya Eisenhower Matrix. Teman-teman nanti bisa tunjukkan. Ada 4 diagram, ada dibagi jadi 2 aspek, urgent dan important. Di sini intinya gue punya 4 prioritas. Prioritas pertama gue adalah hal yang urgent dan important, of course. Prioritas kedua gue adalah hal yang urgent tapi tidak important. Prioritas ketiga gue adalah hal yang tidak urgent tapi important. Prioritas keempat gue adalah hal yang tidak urgent dan tidak important. Kenapa prioritas yang tidak urgent tapi important di ketiga? Karena sebenarnya itu bisa gue kerjakan. I can schedule it for the next day atau for the next week. Karena itu deadline-nya nggak hari itu. Tapi segala sesuatu yang urgent harus selesai hari itu. Kalau enggak, nanti akan jadi masalah. Nah biasanya checklist yang gue buat, gue akan bikin kode. Ini P2, P3, P4. Terus gue akan urutin dari P1, P2, P3, dan P4. Tapi gue punya prinsip yang lainnya nih. Segala sesuatu yang bisa lu kerjakan dalam 2 menit, dalam 2 menit, lu kerjakan paling awal. Karena as simple as communicating, lu cuma pengen follow up ke VV gitu misalkan. Gue tinggal chat doang. Less than 2 minutes, pekerjaan gue sudah bisa selesai. Nah itu yang biasa gue lakukan almost every day. Make a list, make a priority. Dan itu akan membantu gue untuk tahu apakah hari ini gue cukup produktif atau tidak. Dan gue tahu nih limitnya kapan gue harus stop and break, teman-teman. Nah untuk prinsip yang kedua, execute your planning. Gue punya beberapa insight. Kadang-kadang kita udah punya plan-nya, tapi waktu kita execute itu kita suka bingung karena jamnya kurang tepat, ya kan? Kita kerjanya harusnya di jam produktif kita, tapi justru waktu kita planning itu pagi-pagi itu bukan jam produktif kita. Kita mungkin terganggu dengan notif WA dan lain sebagainya. So gue punya 2 hal.
yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, protect your most productive hours. Yang kedua, diminish your distraction. Protect your most productive hours artinya adalah lu harus tahu kapan waktu produktif lu. Karena by psychology, kalau gua nggak salah, ada orang yang memang bisa produktif di pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Nggak segala sesuatunya itu harus dikerjakan di pagi hari. Oke, jadi you have to know kalian itu punya productive hour di kapan. Tapi yang paling penting adalah lu harus protect itu. Artiannya, ya kalau misalkan dari Ruby, kalau teman-teman tahu 30 Day of Lunch, dia bilang bahwa lu harus punya satu deep work 3-5 jam. Artinya lu kerja melakukan sesuatu tanpa terganggu sama hal yang lain. Hanya 3-5 jam. Sehingga apa yang lu kerjakan bisa fokus dan selesai lebih cepat. Oke, tapi lu harus juga yang kedua namanya harus punya unplug hour. Lu harus tahu kapan lu berhenti bekerja. Karena tadi kita nggak mau sampai terjebak menjadi seorang yang workaholic. So, it's all ada di dalam plan harian lu. Lu mau bekerja berlima, jam 7, jam 8. It's on your plan. Berhenti, jangan sampai lu burn out, karena kalau lu burn out, lu nggak akan jadi orang yang produktif lagi. Bayangkan hari ini lu tidur jam 2 pagi, besok tidur jam 2 pagi, lusa tidur jam 2 pagi, bangun jam 7 pagi, 4 hari seminggu kemudian lu tidak akan jadi orang yang produktif lagi, karena energi lu akan jauh berkurang, semangat lu akan jauh berkurang, and so on. Gitu ya. Jadi yang pertama, protect your most productive hours. Make sure lu melakukan segala sesuatu yang berat di productive hours lu. Atau make sure lu mengerjakan prioritas pertama lu di productive hours. Yang kedua, diminish distraction. Teman-teman, di zaman teknologi ini, HP nggak akan pernah lepas dari tangan kita. Ya kan? Gua nggak tahu, ada gak sih yang dalam 1 menit teman-teman nggak ada notif apapun dalam HP-nya? Gua rasa nggak ada. Pasti geter, pasti bunyi, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan segala macam. Oke, so my suggestion adalah, dan suggestion banyak orang juga gitu ya, ketika lu kerja dalam productive hours lu, pastikan lu tidak terganggu sama notifikasi ini. Lu bisa mute grup lu bisa, kalau gua nggak salah sekarang itu ada yang namanya focus mode. Jadi notif-notif WA itu nggak akan nongol. Oke, tapi yang paling penting teman-teman, karena sekarang banyak orang-orang yang kerja di laptop, dan WhatsApp bisa dibuka di laptop, Line bisa dibuka di laptop. Jangan buka chat di laptop. Karena lu akan sangat terdistract dengan bunyi notif. Apalagi orang-orang seperti gua yang semi OCD sebenarnya. Kalau misalkan ada centang, kalau nggak buka itu gue gatel di dalam hati gue. Jadi gue harus buka. Padahal gue lagi in the middle of do the work things. Gitu. Jadi as simple as lu matiin notif di HP lu geterin aja, atau lu put in focus mode untuk beberapa waktu 3-5 jam ke depan. Oke? Atau lu jangan buka WhatsApp chat, Telegram chat, Line chat di dalam komputer lu. Ya memang kalau misalkan itu waktu lu untuk productive hour, ya make it productive gitu. Sehingga lu tahu, sehingga lu bisa memastikan bahwa di jam unplug hours lu benar-benar bisa berhenti bekerja. Dan stop multitasking. Gue nggak tahu by psychology namanya apa, ada yang bilang nggak ada multitasking lah, ada yang bilang itu namanya cognitive flexibility lah, I don't know what it means. Tapi lu kerjakan satu hal dalam satu waktu. Menurut gue itu jauh lebih penting, sehingga lu nggak stres, lu nggak burn out, dan lu bisa mengerjakan dengan cepat satu pekerjaan. Itu dari gue sih sebenarnya untuk teman-teman. Baik itu yang mahasiswa ataupun yang bekerja. Oke, thank you Ko Andre. Berarti boleh aku simpulin dikit ya Ko ya. Jadi kalau misalnya tadi Ko Andre udah kasih tips nih, ada yang penting banget. Tapi ada 3 yang paling penting. Yang pertama, teman-teman harus set gimana schedule kalian tuh hari ini mau ngapain aja, to-do list kalian. Kalian harus atur, dan kalian juga harus tentuin yang mana yang jadi prioritas kalian. Yang kedua, kalian harus pastiin kalau misalnya kalian kerjain itu di waktu-waktu yang benar-benar jam kerja kalian, yang benar-benar sesuai sama kalian, supaya yang kalian lakuin itu produktif dan tidak melebihi jam-jam kerja kalian. Nah, juga yang terakhir itu, kalian harus lihat bahwa sebenarnya kalau waktu kita produktif ini sendiri, kita harus terus ngelakuin kegiatan-kegiatan yang sesuai sama kita gitu, jangan sampai melebihi dari porsi-porsi kita masing-masing. Nah, dari Feren sendiri gimana nih Fer, setelah dengar tips dari Ko Andre, mungkin Feren ada bisa kasih tips juga ke teman-teman, supaya teman-teman bisa produktif juga. Oke, sebenarnya yang Ko Andre kasih udah lengkap banget ya, cuman mungkin kalau versi aku itu lebih kayak, ya sebenarnya produktif ini sesimpel, it's all about mindset and choices lah ya. Gitu. Jadi itunya dulu sih yang harus dibenerin dulu gitu. Tapi kalau untuk tipsnya, kalau ditanya,
Intinya sih sebenarnya semua hal ini untuk mencapai tetap ke life balance yang udah beberapa kali di sini juga. Jadi kalau dari aku sih yang pertama itu punya awareness gitu. Awareness tentang apa aja sih, tentang apa yang kita butuhin, apa yang sekeliling kita butuhin juga, apa menjadi kekuatan kelemahan kita, dan termasuk juga apa yang menjadi limitnya kita gitu. Seringkali kayak kita cuma nyadarin ke levelnya doang, kita bisa kerja, kita bisa punya energi dan lain sebagainya, ya kadang lupa juga kalau sebenarnya punya limit juga sih sebenarnya tubuh ini gitu kan, dan pemikiran dan lain sebagainya. Ketika itu dipaksakan ya bukan produktif jadinya, mungkin jadinya well-beingnya rusak, burn out dan lain sebagainya, malah nggak bisa ngelakuin yang tadinya kita pikir kita bisa selesaiin dengan efektif kayak gitu. Dan aware juga yang memang perlu kita lakukan gitu. Jadi nggak semuanya kita bilang iya terhadap segala hal gitu. Tahu juga yang mana sih yang harus memang dilakukan, penting untuk dilakukan dan lain sebagainya. Ya kembali lagi, apakah kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan itu memang bermanfaat, esensial atau tidak kayak gitu. Kalau yang kedua sih self management ya. Gitu. Kurang lebih sama juga kayak yang Ko Andre sampaikan tadi. Ada gimana kita set priority juga gitu. Jadi gimana sih kita tetap harus memprioritaskan ya berbagai aspek ini gitu. Pilih yang memang prioritas lah dalam hidup kita. Karena sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi yang ketika kita menjadikan satu hal prioritas itu pasti selalu ada kok waktunya, energi yang bisa kita curahkan, pemikiran kita yang bisa kita curahkan ke sana gitu. Kadang kita cuma ngerasanya terlalu sibuk sampai misalnya nggak sempet nih bahkan ngecek keluarga sendiri, ngecek teman sendiri, atau ngecek orang-orang di sekeliling lah yang harusnya juga kita bisa maintain gitu. Itu karena mungkin balik lagi bukan karena nggak ada waktunya, tapi emang tidak diprioritaskan saja merekanya gitu. Jadi ya kembali lagi, mau kita punya sebanyak apapun waktu, kalau kita nggak bisa manage, kalau kita nggak bisa atur prioritas, waktunya akan selalu rasanya kurang gitu. Padahal mah bisa kalau kita bisa manage dengan baik gitu. Selanjutnya juga set target sih. Mungkin kalau untuk konkretnya ya set target sehari-hari itu mau ngapain gitu. Kalau based on pengalaman aku ya dengan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki juga, dan aku bawa ini ke konteks organisasi aja deh, kayak misalnya HMF. Mungkin teman-teman organisator juga ngerti kalau saat dalam satu himpunan organisasi BEM ataupun apapun itu pasti kan ada banyak proker juga kan gitu. Dan yang proker-proker itu juga harus di-maintain satu-satu nih kalau di aku ya, kayak mungkin beberapa proker terjadi berjalan bersamaan, dan sebagai ketua ya pasti harus bisa manage semuanya kayak gitu, baik itu yang proker maupun yang di dalam divisi organisasi dan sebagainya. Nah biasanya aku benar-benar set target sih, kayak hari ini emang aku mau check up untuk program kerja apa aja dan kapan gitu, dan buat itu spesifik mungkin gitu sih kalau bisa ya kalau aku. Jadi emang semuanya waktunya emang harus bisa disusun dengan baik kayak gitu. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba oh ya misalnya ada ini, yaudahlah yang ini yang kita lagi lebih seru nih ngerjain yang ini, terus akhirnya kayak kebablasan. Nah menurut aku ini dilihat sama poin yang selanjutnya tuh komit gitu. Jadi selain kita set priority, set target juga, ya kita komit juga ke hal yang emang udah kita susun kayak gitu. Karena kalau enggak ya udah kacau semuanya, karena kitanya sendiri pun nggak bisa komit sama apa yang kita susun sendiri kayak gitu. Dan kalau yang terakhir sih dari aku, jangan progres ya gitu. Karena percuma kita udah aware, kita udah set semuanya, prioritas, target, kita mau katanya komit tapi progres kayak yaudah ntar, kayak misalnya kadang kalau misalnya set target nih, misalnya hari ini hari Jumat, yaudah ntar mulainya Senin gitu, ya why not mulainya besok gitu bahkan, atau enggak ya dari sekarang kalau misalnya udah bisa disusun kayak gitu. Jadi itu sih untuk tips-tipsnya yang mungkin bisa dilakukan. Dan mungkin message dari aku juga, kalau misalnya teman-teman udah berhasil, bisa banget untuk share juga gitu ke yang lain.
kayak gitu. Dan kan di tempat kita masing-masing nih, kayak di aku, di Feve, di Ko Andre juga, kita tuh ditempatkan di ladang tersendiri kayak gitu kan. Jadi pasti nih kalau emang kita udah belajar dan berusaha untuk, ya kalau dalam konteks ini be produktif, di sekeliling kita juga pasti akan merasakan dampaknya sih. Kayak misalnya aku bawa produktivitas ini juga misalnya ke konteks HMF kayak gitu. Jadi kemarin sempat di masa pandemi ini kayak kita bikin HMF Let's Be Productive gitu. Jadi jangan lupa spread out the good in, dan jangan di-keep sendiri, bisa aku bagiin. Oke, thank you Feren buat tips-tipsnya nih. Jadi kalau misalnya boleh aku simpulin juga buat teman-teman, mungkin ada 5 tips yang diberikan oleh Feren ya. Yang pertama tuh kita harus bisa self-awareness, yang kedua kita harus bisa self-management, yang ketiga kita harus bisa set target dan priority kita, yang keempat kita juga harus bisa commit, dan yang kelima jangan lupa jangan pernah progress. Karena saat kalian progress, nanti percuma kalian udah set segitu banyaknya dan segitu lengkapnya, gak akan ada hasilnya. Nah, thank you banget nih buat Feren dan Ko Andre buat sharingnya di kesempatan kali ini. Pastinya teman-teman yang nonton juga udah semakin mengerti lagi kira-kira produktif itu apa, negatifnya apa, positifnya apa, dan apa sih bedanya dengan workaholic. Nah, aku juga berharap semoga teman-teman yang nonton nanti di rumah bakal dapet inti-intinya dan juga langsung bisa nerapin tips-tips dari Ko Andre dan juga Feren supaya mereka bisa produktif. Oke, mungkin kiranya episode 6 dari Donuts itu aja. Aku Feve pamit undur diri. Thank you udah nonton.